Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube pada Bangun Sukma Wijaya Al-Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan seorang tamu ya, narasumber. Dia itu ceritanya konon pernah diganggu sama makhluk halus waktu di villa. Nah, villanya di mana, ceritanya gimana? Kita langsung saja lihat nih sama Mbak Grace. Mbak Grace, rumput dong ya, Grace. Ini Grace. Ya, dia nggak tahu deh. Rumput, Grace rumput kan. Iya benar juga memang. Iya, gerak. Grass. Iya, gerak. Kalau Grace Grace Anugrah. bukannya doa ya? Itu pray ya. Iya, itu pray. Kalau Grace anugerah ya. Iya. Nah, ya itulah pokoknya. Iya. Tapi bodo amat dengan semua itu, Iya. kita langsung pakai dulu aja minyak kasturi. Nah, minyak kasturi, minyak Arab ibadah. Banyak apaan tuh, Ki? Minyak kasturi nih. Minyak kasturi ini wangi ya. Dia non alkohol Oh. ya, dan dia juga langsung dari Mekah. Kita ambil langsung dari Mekah ke Madinah. Dan ini dari hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW sangat menyukai wangi minyak kasturi ini. Dan ini juga punya khasiatnya sebenarnya, guys. Jadi kalau misalkan orang-orang yang menyukai wangi minyak kasturi ini sering dipakai buat ke masjid gitu ya, buat berdoa, buat ibadah, buat kita sehari-hari, itu bisa terhindar dari yang namanya energi negatif. Energi negatif. Coba Nih, saya- cobain dulu. Iya. Nah, tuh mau siapa aja pakai bisa, cowok, bisa. cewek, mau muslim non muslim bisa Oh, semuanya. bisa. Bisa. Iya, enak sih wanginya. Beli di mana, Ki? Ini belinya di Minyak Arab Ibadah, ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Saya minta aja deh sama Ki. Beli dong, modal ge. Oh, mesti modal ya. Minta nggak boleh Modal, minta. terus modal. Minta Ini kan ya. gue juga modal. Tapi saya suka banget sama minyaknya. Iya. Minta aja lah. Ya, nanti beli ya, pesen Ya ya. udah deh, ya udah. Nanti dikasih bonus dikit. Oke. Oke. Asik. Lanjut langsung. Oke, langsung ke ceritanya Mbak Grace rumput. Anugerah. Iya, kok rumput sih? Itu grass Oh iya, ya. itu grass. Sorry, grass. Ini Grace. Ini Grace. Grace tulisannya. Iya. Bukan grass ya. Bukan GRESSS gitu. Bukan. Oke. Grace. Nah, jadi ceritanya tadi kata Mbak Grace. Mbak Grace ini katanya pernah diganggu sama teman-teman itu di villa. Tapi di villa mana sih? Di puncak. Oh, di puncak. Waktu itu di puncak kita lagi ada acara kantor. Rame-rame ke puncak, ke villa gitu. Villanya sih pokoknya tuh puncaknya tuh dari puncak paling atas tuh kayaknya, Ki. Soalnya naik bus juga nggak nyampe-nyampe. Jadi tuh Terus kok lu bisa nyampe? jauh banget deh, Ki. Katanya tadi nggak nyampe-nyampe. Iya, maksudnya- Tapi akhirnya nyampe kan? Iya, tapi akhirnya nyampe. Ah. Dan itu villanya tuh maksudnya jauh, terus kayak memang gelap banget di situ. Banyak hutan. Udah gitu kita nyampe ke villa, aku tuh feelingnya udah gak enak. Kok nggak pulang? Pulang, iya masa baru nyampe udah pulang, Ki? Bang. Katanya feelingnya nggak enak. Ya nggak apa-apa lah, jalanin aja. udah nyampe juga kan, Oh, iya. masa kita langsung pulang? Iya juga Assalamualaikum sih terus ya. pulang gitu Iya, kan nggak mungkin. Jadi Ah. kita udah nyampe, aku tuh udah kayak ngerasa
nggak enak gitu di dalam gitu. Mm-mm. Karena kan pas aku kira tuh sebelum tim kita datang ke situ tuh aku kira ada tim lain yang sudah nyampe di situ. Soalnya aku ngeliat ada kayak orang yang berenang di bawahnya, terus kayak ada yang ya kayak ada yang orang bolak-balik. Pokoknya aku melihatnya sepertinya kayaknya rame gitu. Sampai aku tanya ke atasan, selain kita ada orang nggak sih sebenarnya di sini gitu kan. Terus kata dia, nggak ada, kita kan baru nyampe, ini kan villa kita yang booking, jadi kita doang yang di sini. Oh kok, ya udah tuh akhirnya aku diem gitu kan, aku udah ngerasa nggak enak, ya udah aku diem, aku nggak nanya gimana lagi. Udah gitu ya makin hari makin malam, temen-temen yang cowok-cowok tahu sendiri lah ya Ki ya, pada Enggak, gue nggak tahu. ya, pada kan gue host, gue nggak tahu. ya kan pada kayak mereka tuh pada kayak anak muda zaman sekarang. Emang anak muda zaman sekarang gimana? Nakal. Emang apa sih nggak boleh? Nakalnya gimana? Mabuk. Oh gitu. Kalau saya mah anak baik-baik. Iya. Oh. Mabuk ya, pada ketawa-ketawa ngomong kotor. Yang namanya di tempat baru. Tapi kan dari dulu orang mah begitu mah, mabok, begitu. kotor. Iya. Saya mah baru hari ini aja ngomong kotor. Baca. Dulu mah saya mah enggak. Ya. Tadi barusan ngomong kotor. Oh iya, ngomong kotor gitu doang Iya. ya. Iya. Ya udah gitu teman-teman pada yang cowok-cowok pada kayak gitu. Terus aku sih udah ingetin ke mereka, aku bilang, weh ini kan kita kan di tempat baru, ya kita nggak boleh ngomong seenaknya tanpa kayak gimana ya, maksudnya teman-teman kan mungkin ada yang percaya ada yang enggak ya, cuman kan aku udah ngasih tahu mereka, aku bilang jangan berisik, jangan kayak gitu kan. Tapi mereka tetap aja tuh setel musik kenceng-kenceng, posisi udah jam 12:30 atau jam 1 tuh. 1 siang. Dah bang. Malam dong Ki. Oh malam. Kalau siang mah terang. Iya ini kan, juga ya. Kalau terang pasti siang. Iya silo. Kalau gelap pasti malam. Iya. Kalau malam nggak mungkin terang. Iya, udah begitu deh pokoknya ya kan. Oke. Iya udah gitu. Oke, abaikan terus. Jam 12:30 malam. Setelah musik kenceng banget, pada teriak-teriakan, pada minum-minuman keras gitu ya kan. Emang bisa diminum kalau keras? Justru itu aku bingung, kenapa lu minum-minuman keras, ke makanan keras aja kita nggak bisa makan. Iya, apalagi minum. Iya. Dia keras kan, jadi nggak bisa diminum. Iya, makanya aku nggak ikutan. Oh iya. Aku duduk di depan, berdua sama teman aku. Iya. Dah bang. Udah gitu teman aku tuh mau ketawa aja. Jangan ditahan. Oke, lanjut. Ya terus. Oke, keras. Oke. Ya udah gitu teman-teman pada asik tuh di dalam kan, pada kayak gitu. Terus aku duduk di depan aja sama teman aku berdua, cewek juga. Aku sebenarnya udah tahu nih di depan kita itu posisinya kan di bawah kolam renang. Terus pas di depan kita itu kayak ada pohon. Banyak banget, ada pohon pisang, ada pohon bambu tinggi-tinggi, pohon pokoknya banyak pohon, ya pepaya, kebun jadi, itu. Tinggal petik gitu mah. Udah gitu, aku udah bilang sama dia, lu kenapa kok bengong? Soalnya kan dia kayak tatapannya kosong banget, udah gitu. Terus dia nanya sama aku, Grace, lu ngeliat orang nggak di situ? Kok kayak, tuh ada orang, kayak gitu, ada orang malah lagi ngeliatin kita, kayak gitu. Terus aku bilang, nggak ada, udah nggak usah diliatin, aku bilang gitu, mungkin itu orang iseng kali, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku masuk, aku tinggalin dia, salahnya aku tinggalin dia sendiri di depan, aku masuk, kalau nggak salah waktu itu aku masuk mau ngambil barang gitu ya, masuk ke kamar, nggak lama aku masuk ambil ke kamar, dia di depan udah teriak-teriak. Teriak-teriaknya gimana? Ya teriak-teriak kayak jangan pada, kayak dia pertama aku lihat pas dia teriak-teriak kan aku kan keluar dong, aku ngeliat kayak wah ini bukan dia lagi, soalnya posisinya mata dia udah merah, rambut dia udah acak-acakan, terus dia melototin ke aku. Aku udah feeling jangan-jangan ini orang yang aku lihat lagi berenang yang pertama kali aku datang ke villa tuh. Tapi lu ngelihatnya secara real ya, orang ada berenang, beneran orang berenang. Iya bener, orang kayak orang berenang di bawah, tapi dia lagi berenang di bawah gitu. Jadi kan aku lihat tuh cuman belakangnya aja. Berarti airnya gerak gitu ya? Iya. Tapi nggak sampai babur-babur enggak sih. Tapi jadi kayak orang berenang santai, iya. Kayak orang berenang santai gitu. Tapi aku pas atasan aku udah bilang nggak ada orang kok, cuman kita dong, ya udah aku nggak tanyain lagi gitu ya kan. Ya udah teman aku yang kesurupan ini
dia matanya merah, dia teriak-teriak, udah gitu langsung dia masuk ke dalam kayak begitu-begitu kayak orang mau terbang gitu, kayak pokoknya dia kesurupannya udah kayak bener-bener dia ngangkat badan dia ke atas gitu kayak. Kayak ini berarti ya udah kayak exorcism ya. Iya, Exorcist yang ngeri banget. dia terbang-terbang yang sampai terbang-terbang gitu ya. Iya, Heeh. begitu posisi mata merah kan rambut teman aku juga panjang kan. Begitu ya udah dia masuk, dia teriak bilang, jangan ganggu di sini, jangan berisik di sini katanya gitu, pergi kalian, jangan ganggu di sini. Aduh aku udah nih udah pasti nih gara-gara kita pada berisik ya kan. Terus ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor gitu kan di villa yang kita nggak tahu dulunya bekas apa gitu kan. Ya teman aku yang kesurupan ini sampai kayak kesurupannya tuh udah lama banget, dia cuman bilang jangan pada berisik di sini. Cuma minta jangan berisik. Iya, jangan. Tapi teman ente waktu itu nggak ikutan mabok kan? Aku sama teman aku yang cewek-cewek enggak ada yang ikut mabok. Jadi aku sama teman aku posisinya itu mereka lagi pada mabok nih di depan, di belakang. Cowok-cowok. Iya cowok-cowok, kita di depan, cewek-cewek di depan. Nah, Jadi satpam. Enggak Kan apa-apa. Lagi sambil ngeteh aja. Oh, Kan mereka ngeteh. kan minuman keras, kita mah ngeteh. Ya kalian minuman yang lembut. Yang lembut. Mereka yang keras. Iya, kan kalau cowok begitu Ki, harus yang keras-keras. Tapi bisa diminum ya kalau yang keras. Ya nggak tahu deh. Itu mah urusan dia orang dah. Mungkin ditelen kali ya Mania. Oh my god. Oke. Iya. Jadi akhirnya temen aku ini posisinya dia tuh kayak dia sebenarnya telentang. Tapi tuh kayak keangkat badannya Ki. Tapi tangan sama kakinya tuh lemes begini. Tapi yang diangkat ini badannya ini naik tapi nggak sampai kayak naik bagaimana. Iya, cuman kayak naik gitu. Kan kalau misalnya orang nggak kesurupan mana mungkin bisa naikin badan dia doang, tapi kaki sama tangannya nggak main gitu. Maksudnya kaki tangannya nggak nahan. Jadi tuh cuman badannya aja, mata merah, rambut acak-acakan kayak gitu kan. Ya udah, terus akhirnya kita mau dia cuma minta satu, lu orang di sini jangan berisik, lu orang di sini jangan ngomong-ngomong kotor, karena mungkin mereka nggak seneng ada keberadaan kita di tempat itu kan. Karena terus teman-teman juga pada mabok, jadi pada udah mulai takut. Akhirnya kita panggil Pak Ustadz. Pak Ustadz di wilayah itu. Yang akhirnya. Di wilayah puncak itu cukup lama juga kita nunggu sekitar setengah jam. Udah gitu Pak Ustadz juga kewalahan juga sih. Kayak buat sadarin temen aku ini tuh dia kewalahan banget sih. Sampai Pak Ustadz doain sampai 2 jaman. 2 jam, kerasukan 2 jam. 2 jaman. Wah itu capek banget tuh 2 jam. Pas udah sadar juga temen aku udah kayak bener-bener udah kayak orang pasrah. Kayak udah dia nggak bisa ngomong, dia lemes. Sampai besok juga kerjanya juga libur sampai seminggu saking dia lemesnya tuh. Kalau sebelum-sebelumnya nggak pasrah? Nggak pasrah. Jadi dilawan terus ya, ada apa-apa lawan dia lawan terus. Kita kan cewek strong. Ya. Nah, cuman pas setelah kesurupan dia kok kayak orang pasrah nih hidup nih. Hidupnya pasrah. Sampai nggak kerja seminggu. Tapi atasan memaklumi kan? Memaklumi. Karena pas dari situ juga Pak Ustadz juga ada pas teman aku udah sadar ini, Pak Ustadz juga ada bilang gini sama kumpulan tim kita ini, dia bilang udah ya jangan pada berisik lagi, karena Pak Ustadz bilang itu penunggu sini tuh nggak senang sama kalian, katanya nggak senang sama kalian karena kalian sangat-sangat mengganggu di sini. Ada ternyata itu teman aku ada ngomong kasar, ngomong kotor, terus ngata-ngatain temen, terus kayak nggak ngerti mereka mungkin buang rokok sembarangan kali ya di tempat itu, di pohon-pohon itu. Ternyata tuh setelah kita cari-cari lagi tuh ternyata ada yang pipis Ki sebelumnya. Pipis di pohon yang maksud aku yang bambu itu. Iya, dia ternyata temen aku ada yang ngaku besoknya. Pas besoknya udah itu kata Pak Ustadz jangan berisik lagi ya. Setelah ini kan kalian kan pada pesta-pesta gini udah ya di stop, katanya kalau nggak ada yang mau kesurupan lagi di stop. Karena ini ada makhluk yang nggak senang sama kedatangan kita. Oke, jadi pada waktu itu malam, besoknya kalian pulang akhirnya? Besoknya kita pulang. Pas pulang baru ada temen yang ngaku,
Tahu nggak Aku kemarin semua ya mereka tuh iya yang baru ada yang ngaku. kencing lah, ada Iya. yang ini lah, buang rokok sembarangan Iya, lah, ngomong ngos kasar, kasar lah gitu ya, ngata-ngatain ngata-ngatain, teman. heeh. Iya, jadi mereka pada ngaku pantesan aja ya. Tahu nggak kemarin kan gue pipis tahu di pohon itu gitu. Gua buang rokok di situ. Nah, Gue setelah pulang itu atau pada waktu perjalanan pulang atau setelah pulang ada gangguan nggak? Ada gangguan yang ikut nggak gitu? nggak ada sih. Alhamdulillahnya enggak Iya, ya. alhamdulillahnya nggak ada yang ngikutin sih. Kita pulang juga kita berdoa sih. Sebelum pulang kita juga udah berdoa dan udah minta maaf juga sih kan. Ada Pak Ustadz gitu kan, terus katanya disuruh minta maaf ya kalau misalnya mau apa-apa permisi dulu, misalnya kita mau apa mau lewat atau kita mau buang up sesuatu dan kalau bisa pipis jangan sembarangan kata si Pak Ustadz itu. Oh iya ya udah akhirnya teman aku yang melakukan kesalahan semua itu mereka pada ya udah minta maaf terus mereka berdoa masing-masing lah gitu. Nah itulah guys ya, jadi memang kita ini tidak sendiri ya, kita ini di alam kita ini tidak sendiri, mereka walaupun mereka beda alam tapi kita satu wadah gitu. Jadi makanya itulah para guru-guru kita juga, bukan guru-guru saja, orang-orang tua juga dulu mengajarkan kita bahwasanya jaga adab gitu. Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maksudnya dalam artian kita kemana saja pun kita harus menjaga adab kita. Betul. Gitu kan, ngomong juga jangan sembarangan, jangan ngasal, jaga mulut gitu ya. Itu yang kedua, jaga sikap gitu kan. Nah seperti itu gitu. Jadi ya itulah pentingnya jaga adab ya, pentingnya jaga adab karena ya kalau oke lah kalau misalkan kalau misalnya kita nggak jaga adab ya bukan makhluk halus aja yang nggak senang sama kita gitu, tapi orang-orang yang nyata pun kayak manusia pun juga senang sama kita gitu ya gitu. Jadi memang pentingnya jaga adab, jaga mulut ya, jaga omongan gitu, jaga sikap gitu ya, walaupun dimanapun kita berada, sekalipun udah kita bayar tempat itu tetap aja ya, mana makhluk halus itu nggak lihat duit gitu, nggak mentingin duit gitu ya. Oke, teman-teman semua, tadi ada cerita dari Mbak Grace. Oke. Mbak Grace, Kak Grace, Cici Grace ya, Cici Grace. Iya, terserah lah mau manggil apa, Cici, Kakak. Bang. Jangan dong. Emang apa sih nggak boleh? Transgender dong. Oh iya, Kok Grace ya. Kok? Oh salah ya? Bukan, Cici. Cici, ya, Ceceh Grace. Iya. Nah, dari Ceceh Grace tadi, nanti kita akan sambung lagi, ada cerita lain lagi yang lebih parah lagi dari tadi ya. Tunggu aja dan tonton terus channel kami pada Padepokan Sukma Wijaya Alikman. See you, bye bye.